kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Perceraian antara Inge Anugrah dan Ari Wibowo sepertinya sudah di depan mata. Baik Ari maupun Inge, keduanya sama-sama telah mantap untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang dicocap selama 16 tahun. Meski sama-sama mengaku ingin mengakhiri bahtera dengan damai dan hingga kini masih tinggal satu atap, namun nyatanya Ari tampak dingin dengan Inge. Hal itu terlihat kala Ari hadir di pengadilan tanpa bersalaman dengan Inge. Itulah yang pada akhirnya membuat Inge memberi pesan kepada halayak luas, khususnya kaula muda yang tengah memadu kasih, agar tidak terlalu bucin kepada pasangannya. Lantas benarkah hingga kini Inge masih merasa bucin dengan Ari? Dan karena kebucinan itu pula yang membuat Inge tak mempermasalahkan jika Ari tak memberi uang bulanan selama membingkai rumah tangga. Yang paling pertama aku pelajari dari pengalaman aku, kalau cinta jangan terlalu bucin, jangan terlalu blinded gitu loh ya. Jadi tetap harus mungkin 80-20 lah, 20%-nya tuh kamu keep it, bahwa kamu supaya nanti kalau something bad happen kamu masih bisa berdiri, masih bisa punya tenaga untuk bisa maju lagi. Jadi jangan bucin-bucin amat. Tak hanya itu, Inge juga berpesan agar setiap kaum hawa yang telah menikah untuk bisa mencari uang sendiri sebagai tambahan, meski sang suami telah memberi rutin uang bulanan. Bukan tanpa alasan Inge mengingatkan akan hal tersebut kepada halayak, agar para kaum wanita tak bernasib sama dengannya ketika bahtera rumah tangga koyak dihantam badai perpisahan, mereka tak memiliki pegangan. Ternyata penting banget cewek-cewek kerja ya, punya uang sendiri, punya financial. Bukan untuk shopping ya? No. Ya, bukan untuk beli tas baru apa segala macam ya? Iya, tapi financially kamu tuh secured lah. Jadi kamu bisa membiayai diri sendiri juga dan kamu merasa confidence juga. Dan iya, jadi jangan terlalu bucin, bekerjalah, punya tabungan sendiri. Ya, just in case berjaga-jaga aja dan waspada. Bukan berjaga-jaga, oh siap-siap gue mau cerai, enggak ya. Tapi kan misalnya minta baik, suami berangkat duluan, right? Lu tiba-tiba kalau lu nggak punya pegangan, ya even lu cuma di rumah deh jualan apa online segala macam, tapi you have your own money gitu ya. Tapi I'm sure sampai hari ini kamu masih mendoakan Mas Ari ya? Of course. Always ya, pasti dong. Iya, karena kan dia ya kepala keluarga dan dia juga yang masih harus kerja membiayai anak-anak juga. Of course, I want him to be successful. Happiness buat dia juga, walaupun akhirnya yang satu ke BSD, yang satu ke daerah Bekasi ya. Bukan seorang individu yang pelit, enggak. Ari nggak pelit. Ari itu papa yang baik, dia selalu provide untuk keperluan anak-anak, mulai dari sekolah, pakaian, apapun itu, ya kayak computer stuff, anak-anak suka komputer. Dia bukan orang yang pelit. Kalau memang dia memilih memanage keuangan rumah tangga seperti ini, ya aku ikut aja kan. Kenapa kemarin sempat rusuh? Karena soal nafkah bulanan. Memang aku secara individu kasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Ya. Jadi kalau seandainya aku punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Jangan terlalu bucin ya. Like aku sign that prenup, tapi aku nggak bothered untuk baca gitu. Karena yang namanya nikah pasti mau untuk selamanya ya. Nggak ada yang kepikir mau pisah kan. Jadi ya sign aja. Dan aku mau membuktikan ke Ari juga at that time, bukan untuk harta gitu loh, karena emang cinta. Jadi cuman ya namanya
wanita di luar sana, jadi jangan terlalu bucin ya. Mirisnya jika putusan cerai itu dikabul majelis hakim, maka Inge akan angkat kaki dari rumah Ari yang ia tinggali selama 16 tahun. Semua sudah diputuskan. Meski Ari memiliki rumah dan apartemen mewah, namun sepertinya belum ada pembicaraan terkait hal tersebut. Apalagi dalam gugatan, tak ada permasalahan harta gono gini lantaran semua aset barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama Ari. Tapi sekarang kamu masih living in the same house or apartment sama Mas Ari? Iya. Tapi nanti kalau ini kan belum keputusan akhirnya belum keluar kan? Kalau udah keputusan akhirnya, are you guys still gonna be in the same house atau akan pindah? No, karena dari awal juga aku udah bilang sama Ari sama anak-anak, it's okay, kalian bisa tinggal sama Dedi di rumah baru kan lagi renov nih, kayaknya end of the month. Sorry ya nggak, ini clarify untuk kenapa anak-anak itu sama dedinya ya? Karena kan orang-orang bingung, kok saat bercerai biasanya kan ikut mamanya? Iya dong gitu. Iya. Apa jonjong orang mamanya gila olahraga nih jadi? Tapi justru ini keputusan yang dibuat karena karena yaitu rumahnya kan direnovasi jadi mewah lah, dan anak-anak kan sudah teenagers, dan rumah kamar mereka memang dibikin gede sedemikian rupa, terus ditambahin sunroof. Sorry nggak, ini rumah yang sekarang kalian tempatin? Iya, rumah yang lagi renovasi segera kelar nih bulan segera depan. kelar. Iya. Terus nanti kamu nggak di situ? Enggak, aku akan cari yang deket situ, jadi aku masih bisa mantau anak-anak lah. Sayang amat rumahnya gede. Oh. Ya nggak apa-apa lah ya, emang it is what it is. Jadi makanya kamu suruh sama dedinya. Iya. Oh, I see. Ya mereka bisa nikmatin kamar barunya. Terus kan di atas ada rooftopnya. Mereka bisa kan belajar gitar tuh. Jadi bisa undang temen-temennya kalau lagi mau weekend bareng gitu. Jadi Inge yang nanti akan move to another place by your own. By myself, iya. Are you sure? Yes. Inge sepertinya tak mempersoalkan di mana ia akan tinggal pasca resmi bercerai dengan Ari. Yang meski demikian, Inge berharap agar ia bisa bertemu dengan anak-anaknya kapanpun ia mau tanpa harus dibatasi oleh Ari. Apalagi Inge mengungkap jika anaknya itu sangat bergantung pada Inge termasuk soal urusan makanan. Can you imagine tanpa anak-anak itu ngantar di sana? Tanpa anak-anak, tapi maka dari itu ini yang lagi aku fight di pengadilan bahwa aku nggak mau dibatas-batasin. Oh, bisa kapanpun? Iya, aku mau kapanpun aku ketemu anak-anak boleh gitu, jangan dibatas-batasin gitu. Jadi tapi nggak apa-apa tinggal sama Ari. Tapi jatahnya aku pengen ketemu mereka kapanpun, tolong jangan dibatas-batasin itu. Jadi mau supaya hak asuhnya hak walinya di aku, cuma boleh tinggal sama Ari. Oh, gitu. Nanti kamu sendirian punya tempat untuk konten. Mulailah kamu tuh masak apa segala macam. Cari duit sendiri lah ya. Aku masih masak buat mereka makan malam kan pulang sekolah. Aku masih pengen ada masakan aku buat mereka gitu. Selama ini yang masakin emang kamu? Dari kecil anak-anak? Iya kan, kalau pagi juga sarapan, and then Marco juga maunya tuh bawa lunchbox dari rumah. Lu yang masak? Karena kalau gue I cannot cook. Jadi gue ngurusin anak-anak tapi kalau masak aku nggak bisa. Kamu you're the mom that cook. Iya. Wow. Karena Marco nggak suka rasa taste makanan yang di sekolah, kebiasaan makan rumah. Jadi dia maunya lunchbox bawa dari rumah gitu. Oh, jadi lu pengen ntar lu masak, tapi walaupun rumahnya bisa, lu anterin gitu, spend time sama mereka gitu ya. Wow. Move on dan melupakan Ari sepertinya jalan terbaik bagi Inge. Menariknya, perceraian ini tak lantas membuatnya berkubang dalam galau. Di hadapan Melanie Ricardo, Inge sama sekali tak merasa trauma akan sebuah pernikahan, meski dirinya selangkah lagi bakal resmi bercerai dengan Ari. Ditambah Inge juga percaya jika cinta sejati itu memang nyata. Lantas akankah pasca putusan cerai, Inge bakal langsung mencari pengganti Ari? Tapi jangan buru-buru ya, Syai. Enggak. Untuk sementara belai-belai besi aja dulu ya. Iya. Masih percaya dengan cinta sejati nggak? Yes. Masih percaya lo? Ya. Walaupun lo akan bercerai? Yes. Wah, Anda badass memang. Jadi lo masih percaya bahwa cinta sejati itu ada? Ada. And you don't feel traumatized dengan punya hubungan lagi? Punya hubungan lagi, traumatized? Enggak, aku masih pingin disayang, aku masih pingin cuddle, aku masih pingin di-adored, like things like that. Aku kangen, aku pingin. Sama dong. Karena waktu terus berlalu. Nggak bisa kelamaan mewek-mewek sedih-sedih, nggak bisa terus berlalu. You have to move on. You have to respect yourself first for other people to respect you. Dan bahwa happiness itu harus kamu create, itu nggak datang dengan sendirinya. Yes. And sometimes people can only judge, but you yourself
tahu apa yang penting, apa yang bikin kamu bisa bahagia. Listen to your intuition, listen to your gut. Jadi nggak usah pedulin kata orang begitu. Di tempat terpisah, kabar kurang menyenangkan datang dari pendakwah masyhur Ustadz Zaki Mirza yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat sakit pada giginya yang cukup mengganggu. Alhasil, Ustadz Zaki pun terpaksa harus menjalani operasi untuk mencabut giginya. Jika tidak segera diambil tindakan, maka bakal ada penyakit baru yang dialami oleh Ustadz Zaki. Nah, jadi awalnya memang kan Ustadz ada kekentalan darah ya. Jadi memang kekentalan darah itu memang kita harus ekstra hati-hati di dalam setiap penyakit, termasuk kan Ustadz sakit gigi nih, ceritanya infeksi gitu kan, memang sebenarnya udah lama. Jadi ada bermasalah dengan gigi bungsu yang memang kita kebetulan berobatnya di sini ada dokter sahabat saya, dokter Linda itu yang memang banget detail gitu kan. Nah, dikasih tahu Ustadz ini kan ada 3 gigi yang harus dicabut ya kan. Ustadz ini giginya udah infeksi, tapi karena Ustadz ada penyakit bawaan, jadi dokter nggak berani untuk cabut seperti biasa gitu. Pada umumnya kan kalau kita sakit gigi kan kita langsung cabut aman gitu kan. Nah, semua dokter di Jakarta, beberapa kali kita di sini juga ada rumah sakit Aulia, terus ke rumah sakit Hermina tetap. Jadi Ustadz itu karena udah punya riwayat kekentalan darah, jadi harus dibedah. Dan bedahnya pun harus bius total gitu kan ya, termasuk memang ya lebih ke operasi besar ya, karena kan kemarin pun ketika di bius itu sampai hampir 4 jam 5 jam baru bisa ngobrol seperti biasa gitu. Kalau dibiarkan gigi ini akan infeksi dan akan menyebabkan penyakit lain yang tentunya pasti lebih ke syaraf dan mungkin lebih berbahaya. Jadi akhirnya setelah beberapa kali konsultasi dengan beberapa dokter diputuskan untuk harus bedah segera gitu. Alhamdulillah untuk operasi lancar di Rumah Sakit Aulia Hospital di Pekanbaru. 3 gigi yang dicabut, 1 yang sebelah sini emang udah agak parah ya, udah bertahun-tahun sakit jadi masih dicabut. Terus yang 1 lagi di bawah, 1 lagi di ini yang bengkak sekarang nih, ini lagi bengkak banget, obat biusnya baru hilang, jadi baru berasa sakit. Ya lancar sih alhamdulillah, yang penting sekarang masih istirahat di salah satu hotel di Pekanbaru recovery, karena tanggal 22 ada acara di Pekanbaru, besok ada acara pun harus dibatalin karena kondisi. Sakit gigi itu membuat Ustadz Zaki kerap merasakan sakit di bagian kepala, hingga dakwahnya keliling daerah terganggu. Usai menjalani operasi dengan mencabut 3 gigi sekaligus, Ustadz Zaki terlihat sedikit fresh meski wajahnya tampak bengkak. Namun kondisi tersebut jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Setelah operasi, ya pas operasi karena 3 ya, dokter Oki di Pekanbaru yang operasi, nggak terasa sih, kan bius total tuh, atau pas bangun udah lemes, nggak bisa angkat tangan gitu, terus nggak bisa ngapa-ngapain, udah lemes. Di ruang kayak ruang pemulihan sementara, terus dioper lagi ke kamar rawat inap, terus ya udah mulai ngerasain bengkak. Terus ini luka nih, mungkin karena pas dioperasi ini ya di nangain gitu kali ya, jadi kayak koreng gitu nih luka, udah diolesin madu sih. Yang penting sekarang istirahat 3 hari di Pekanbaru, karena nanti sampai bulan Desember lanjut lagi dakwah ke beberapa tempat di Papua. Tentu pasti, karena selalu Ustadz itu pusing kepalanya gitu. Jadi kita selalu setiap bulan itu kan flebotomi ya, dibuang darah, tapi tetap kenapa nih ada pusing, kenapa? Nah akhirnya mungkin mudah-mudahan kan salah satu, jadi satu-satu penyakit itu harus diketahui. Jadi nggak mungkin dokter itu, oh ini penyakit ini, jadi satu-satu ini penyakitnya kita ilangin dulu nih, mungkin dari gigi ya kan, karena giginya infeksi. Nah ini lagi observasi, cuman memang sekarang kan baru berapa hari nih kita operasi 2 ya. Nah ternyata Ustadz gigi sekarang tuh lagi bengkak banget,
dan masih demam gitu. Ini lagi observasi sama dokter Oki yang menangani di Rumah Sakit Aulia. Jadi kita nggak boleh kemana-mana dulu, istirahat dulu. Ini kita lagi di salah satu hotel di Pekanbaru, tapi tetap komunikasi dengan dokter karena bekas bedahnya itu kan masih ngilu dan ada pembengkakan yang besar gitu. Dan kini Ustadz Zaki diharuskan istirahat selama 3 hari meski sejatinya masih banyak jadwal dakwah yang ia harus jalani. Beberapa jadwal dakwah pun terpaksa harus di-cancel lantaran ia harus menjalani operasi dan recovery. Ya alhamdulillah pemulihan, dibilang perih sih perih, ini bengkak ini nih. Karena obat biusnya kan hilang jadi baru terasa cenut-cenut gitu. Tapi tadi udah nelfon dokter sih, udah dikasih obat antibiotik, terus dikasih apa namanya kayak gamat gitu, suruh beli gamat. Sini diolesin madu. Ini katanya kurang lebih sekitar 6 harian nih baru kempes. Karena kan ada 1 gigi di sini, 2 gigi di sini. Malah ini yang parah. Karena yang ini yang giginya sampai naik ke tulang pipi gitu. Jadi bengkaknya berasa banget nih. Ya doain buat teman-teman semua. Semoga sehat, tanggal 22 bisa dakwah lagi, bisa dakwah Mas Goon lagi, bisa ngider-ngider lagi, bisa ketemu para jamaah lagi. Doain ya teman-teman biar kembali sehat walafiat. Makasih. Yang pasti dokter Oki bilang kemarin pantangannya nggak boleh makan yang pedas, yang kasar-kasar, yang keras-keras. Harus yang halus-halus gitu. Kayak bubur, kokokran, banyakin susu pakai roti, kayak gitu-gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak ngomong dulu. Terus makan putih telur direbus, ya gitu-gitulah. Minum gamat herbal nggak salah deh pasca operasi supaya lebih cepat penyembuhan. Saya yang harus membatasi karena biasanya Ustadz kemarin aja udah yang bilang nggak apa-apa nanti juga sehat, tapi kan dokter yang sampaikan ke saya ini jangan sampai ya maksudnya diporsir gitu kan, karena emang kesehatan harus diutamakan. Juga pesan dari ibu mertua yang memang sangat-sangat khawatir ya kan. Nah akhirnya dikasih tahu lah ada beberapa jadwal yang memang mohon maaf juga kepada panitia yang mengundang, biasanya kita nggak pernah seperti ini ya, tapi dikarenakan ya urgent dan emang harus istirahat, jadi ada beberapa jadwal yang memang harus kita batalkan.